Jadi, seseorang diberikan antigen COVID, dia membuat kekebalan dalam kurun waktu lebih kurang 2 minggu. Di dalam tubuhnya sudah ada pembentukan kekebalan. Sehingga pada saat seandainya nanti dia terkena COVID yang nyata, maka perlu vaksinasi, penyakit dapat dicegah dengan vaksin, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang masih tetap ada yang dia bisa dicegah dengan vaksin. Jadi kita membutuhkan vaksin karena ada penyakit-penyakit yang sehari-hari ternyata dia tinggal di dekat kita. Makanya setiap hari kita tahu ada orang yang divaksin dengan BCG, itu untuk TBC. Kenapa kok selalu diberikan BCG? Karena penyakit TBC itu selalu ada, belum hilang dari bumi Indonesia. Ada DPT untuk difteri, pertusis, ada tetanus, ada campak. Itu adalah penyakit-penyakit yang terus-menerus ada di sekitar kita dan bisa dicegah dengan vaksinasi. Yang kedua, jadi vaksin itu sama pentingnya untuk kesehatan kita seperti kita sedang makan ataupun sedang berolahraga. Vaksin sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu alternatif yang aman dan efektif untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Kenapa saya bicara begitu? Karena memang ada penyakit yang tidak ada vaksinnya. Pemberian imunisasi sewaktu kecil tidak memberikan jaminan kekebalan yang tepat untuk hidup. Jadi, adik-adik harus tahu bahwasanya walaupun kita divaksin, bukan berarti kita kebal tidak akan terkena. Jadi pemberian vaksin itu seperti kalau kita mengamankan rumah dari mungkin maling, gitu ya. Jadi kita pasang CCTV, kita pasang gembok. Tapi walaupun sudah kita pasang CCTV dan gembok, apakah itu akan menghalangi pencuri masuk ke dalam rumah? Setidaknya menghambat, tapi dia akan tetap berusaha untuk bisa masuk. Ya. Jadi gembok rumah, kunci rumah, CCTV, itu adalah ikhtiar kita untuk menghambat atau mengamankan properti kita. Nah, sama juga dengan vaksin. Vaksin itu diberikan sebagai ikhtiar kita untuk menghambat, sebagai ikhtiar kita untuk mengamankan tubuh kita dari terkena penyakit yang seharusnya bisa kita cegah. Nah, vaksinasi ini bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi sudah dijelaskan, vaksin itu membuat kita membentuk antibodi yang membutuhkan waktu lebih kurang 2 minggu. Padahal penyakit COVID itu sekarang ini sangat ganas, kurang dari 7 hari bisa menimbulkan kematian.
Nah, jadi pada saat kalau kita belum divaksin, kita terserang COVID yang ganas, maka dalam hitungan 1 minggu kita sudah berada dalam kondisi antara hidup dan mati. Belum lagi kalau kita katakan bahwasanya penyakit akan vaksinasi ini akan membuat lingkungan keluarga kita lebih aman. Kenapa kok begini, nanti kita lihat ya. Selanjutnya, jadi tadi kita sudah lihat mencegah penyakit, penularan penyakit, eradikasi dan mengendalikan penularan penyakit. Ini mekanisme kerja vaksin. Mohon di mute ya, tolong di mute. Sekali lagi, tolong di mute. Tolong di mute. Terima kasih. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalnya vaksin, vaksin itu kan adalah sebuah antigen. Jadi kalau ini antigen ini masuk, dia akan dikenali oleh tubuh, ya, oleh tubuh. Dia akan dikenali, dilihat, diamati, dicatat ciri-cirinya, diperhatikan betul, difoto barangkali atau diukur ukuran tubuhnya. Nah, di sana dia akan dikenali oleh tubuh, diamat-amati, kemudian dia akan disampaikan informasi ini ke limfosit B. Limfosit B ini fungsinya untuk membuat antibodi kekebalan. Jadi kalau antigen datang, limfosit T ini dia akan menyampaikan info ke B. Di B ini akan dibentuklah antibodi. Nah, antibodi inilah yang akan mempertahankan kekuatan tubuh kita bila terserang oleh antigen ini. Di sisi lain, kalau satu antigen datang, selain dia dikenali kemudian dipergunakan untuk membentuk kekebalan tubuh, di sisi lain dia akan langsung dihajar oleh tubuh dengan sel darah putih kita. Jadi ada T killer, pembunuh, ada juga nanti neutrofil, kemudian ada juga makrofag. Makrofag ini adalah monosit yang ada di jaringan. Jadi makrofag ini tukang makan, fagositosis. Dia akan memakan antigen. Antigennya dimakan, kemudian di dalam makrofagnya dia akan dihancurkan memakai lisosom, enzim lisosom. Selain itu, dia juga akan dihancurkan oleh T-cells killer, ya, T killer. Kalau misalnya pada HIV, nah ini yang akan dihancurkan oleh HIV. Sehingga lama-lama kita nggak punya lagi kekebalan. Tidak ada lagi kekuatan untuk mempertahankan diri dari infeksi. Karena ini yang dihancurkan. Lanjut. Kalau misalnya vaksin COVID ini yang sudah disebarkan oleh pemerintah secara gratis tidak mencapaikan targetnya nggak tercapai karena sekarang ini masih sampai 30% dari seluruh penduduk Indonesia, maka akan terjadilah outbreak. Nah, kalau terjadi outbreak, maka outbreak respon immunization itu patut dilakukan. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, banyak sekali kita lakukan secara massal, dan secara massal. Kita menyasar seluruh tempat, ya, dibantu dengan pihak TNI maupun pihak Polri. Kalau
kita ingat dulu bahwasanya pertama-tama dulu dikenal sekali vaksinasi yang pertama oleh Edward Jenner pada 1796, tapi sebelum Edward Jenner itu dikatakan sudah dilakukan lama sebelumnya oleh dokter-dokter di Turki. Ya, nah ini hanya sejarah saja. Ya. Kita lihat lagi, imunisasi itu masih ditanggung oleh pemerintah, apalagi ini COVID ini baru. Teknis lagi. Nah, saudara-saudara, nah sekarang kita lihat herd immunity. Ini ada yang menggaris ini kan? Anu ya, tolong tidak bermain-main di screen. Tolong tidak bermain-main di screen. Jadi sekali lagi, herd immunity. Nah ini adik-adik sudah mendengar sebenarnya herd immunity seperti apa sih? Nah ini dia. Herd immunity adalah kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok. Nah, untuk mencapai herd immunity ini, maka kelompoknya harus kelompok besar yang sudah tervaksin. Ya, kalau hanya 30% ya kurang. Jadi minimal kita membutuhkan 70% dari populasi untuk tervaksin, baru kita bisa mendapatkan herd immunity, kekebalan kelompok. Nah, contoh yang di atas. Kita lihat yang warna biru ini adalah yang sehat tidak divaksin. Yang kuning ini adalah sehat divaksin, dan yang merah ini tidak divaksin dan dia terinfeksi COVID. Ya, kita lihat yang namanya herd immunity itu seperti apa. Kalau dalam satu populasi didapatkan orang-orang sehat tapi tidak tervaksin, dan hanya ada 1, 2, 3 ini yang divaksin, yang kuning-kuning ini vaksin, maka apabila ada 1, 2 orang yang terinfeksi COVID dan dia berada dalam kelompok ini, maka dengan sangat cepat dan sangat mudah sekali akan terjadi penyebaran virus. Lihat, yang tadinya biru, ini menjadi merah. Mungkin adalah 1, 2 orang yang tidak terkena. Tapi akan lebih banyak yang terkena. Makanya kadang-kadang kita sebut ada klaster. Misalnya baru klaster takziah, klaster mantenan, ya, klaster pelatihan. Nah inilah yang kita lihat itu. Jadi pada saat dia duduk-duduk bareng, nggak pakai masker, makan bareng, tidak jaga jarak, nggak cuci tangan, maka apabila ada 1, 2 orang saja yang terkena, seluruhnya, hampir seluruhnya bisa terpapar dan terinfeksi COVID. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini langsung ya. Mudah sekali teman. Ini ada yang bermain-main dengan mouse. Mohon mouse tidak bermain-main di atas screen. Ya, tolong semua peserta tidak bermain-main di atas screen. Oke, yang kedua, kita lihat sekali lagi. Jadi ada yang terpapar berhadapan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak tervaksin. Yang tervaksin ini mungkin masih aman. Nah, sekarang bagaimana kalau dia
diimunisasi. Lihat yang kuning ini adalah sehat divaksin. Ini ada divaksin. Mungkin ada beberapa yang belum divaksin. Apabila ada satu atau ada beberapa yang terinfeksi, maka yang terinfeksi ini dikelilingi oleh orang-orang yang sudah punya kekebalan, sehingga infeksi ini teredam, dan dia melindungi orang-orang yang belum tervaksin tadi. Ya mungkin ada satu yang terkena, tapi setidaknya yang lainnya aman. Nah ini yang kita sebut herd immunity. Kalau masyarakatnya sudah divaksin, maka apabila ada orang yang terpapar COVID, maka dia akan tidak dapat menyebarkan virusnya. Ya, ini baru bisa kita capai apabila sudah 70% atau lebih masyarakat yang tervaksin. Ini pengertian herd immunity. Lanjut. Herd immunity dapat kita peroleh dengan vaksinasi COVID, akan tetapi walaupun kita sudah divaksin, ingat kata-kata tadi, ibaratnya sebuah rumah sudah digembok, sudah dipagar, sudah diberi CCTV, tapi itu kan dia menghambat, meredam pencuri masuk ke dalam rumah. Apakah pencuri itu tidak bisa masuk ke dalam rumah? Jawabannya jelas bisa, dengan berbagai cara yang lain. Oleh karena itu, walaupun kita sudah divaksin, bukan berarti kita meninggalkan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatannya tetap diusahakan terjaga. Artinya kita memakai double protection, proteksi ganda. Sudah divaksin, kita tetap melakukan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatannya? Dulu itu 3M, sekarang ditambah jadi 5M, 6M, 7M. Kalau yang cuma enggak nih. Pokoknya ya pakai M itulah ya. Yang pertama dia pakai masker. Pakai masker harus benar, hidungnya ketutup. Kalau hidungnya terbuka, itu nggak pakai masker, bukan pakai masker. Apalagi kalau maskernya ditaruh di mata, kayak Batman, itu bukan pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak. Nah, jadi 3 hal ini proteksi kesehatan yang paling utama. Jaga jarak, otomatis kalau kita sudah menjaga jarak, kita akan tidak berkerumun. Kalau kita sudah menjaga jarak, kita tidak akan berdekatan dengan orang-orang yang sedang ada di luar sana. Kalau kita jaga jarak, kita akan kesulitan kalau keluar, karena di luar itu orangnya menumpuk, maka dia akan otomatis akan membatasi mobilitas. Jadi pakailah masker, cucilah tangan, jagalah jarak. Ini yang paling utama. Kenapa kau pakai masker? Karena penyebarannya lewat hidung dan mulut. Kalau mata bagaimana? Mata ini kalau misalnya orangnya mengeluarkan droplet, mercik-mercik ludahnya sampai ke mata. Cuci tangan sesering mungkin, jagalah jarak sejauh mungkin. Lanjut. Jadi sekali lagi tujuan vaksinasi itu sekarang kita sudah tahu menurunkan kematian, menurunkan kesakitan, mencapai herd immunity. Kalau ini sudah bisa tercapai, maka produktivitas adik-adik, masyarakat, lingkungan akan tercapai.
produktivitas tercapai, maka ekonomi akan pulih. Ya, sesederhana itu. Lanjut. Nah, bagaimana dengan vaksin yang ada? Bolak-balik ada masalah atau hoax yang berkembang di luar. Vaksin dari Cina, ini bisnis semata. Vaksin Indonesia nggak dipercaya, dan seterusnya. Ya, sehingga di sana sini banyak sekali orang berkomentar. Orang-orang yang tidak tahu itu menjadi pintar. Pintar apa? Pintar berkomentar. Semua orang merasa dirinya pintar. Pintar apa? Berkomentar. Tanpa ilmu tentunya. Lanjut. Oke, selanjutnya ini pengembangan vaksin. Anda harus tahu, yang namanya vaksin itu nggak serta-merta langsung jadi. Kita ingat pertama kali vaksin itu dikembangkan itu oleh negara Cina. Setelah itu Eropa, Amerika, dan seluruh dunia termasuk Indonesia berusaha membuat vaksin masing-masing. Terus vaksin mana yang paling bagus? Nggak ada vaksin yang paling bagus. Yang ada adalah bagaimana tubuh itu berespon terhadap vaksin yang diberikan ke kita. Ya, jadi vaksin terbaik pun kalau tidak direspon tubuh ya percuma saja. Oleh karena itu, kita yang penting meyakini saja bahwasanya vaksin yang diberikan kepada kita itu adalah vaksin yang terbaik. Ya, jadi keyakinan itu adalah vaksin yang ada saat ini adalah vaksin yang terbaik pada saat ini. Sehingga apapun vaksin yang diberikan, kita welcome. Bahwasanya untuk membentuk sebuah vaksin, itu diperlukan proses yang panjang. Ya, mulai dari mengenali virusnya, meneliti virusnya, mengembangkan antivirusnya, ada vaksinnya, kemudian diuji secara laboratoris, diuji lagi, yang terakhir diuji kepada manusia. Kalau sudah diuji kepada manusia, di ACC sudah dapat angkanya, baru diproduksi secara massal, baru dilempar ke pasar. Nah, ini butuh waktu 1 tahun lebih. Nggak bisa ceritanya 1 bulan langsung jadi. Vaksin itu butuh waktu lama. Butuh lama. Itu pentolmu nggak mau maem. Mohon peserta suaranya di mute. Mohon di mute. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya kita mengembangkan vaksin itu secara cepat, apakah mutunya menjadi jelek? Ya tidak juga. Apabila kita sudah mendapatkan info dari pengembangan vaksin lain, maka sebetulnya kita bisa membuat vaksin menjadi lebih cepat. Ya. Karena kita lihat, pada saat kita mengembangkan vaksin secara tradisional dan pada saat ada outbreak, ada kejadian luar biasa, maka tata caranya ini seperti ini. Kita lihat di sini. Bisa lihat di sini bagaimana kita menganalisa pertama-tama sampai terjadi produksi massal. Dan lewat meja. Ini fase-fase uji klinisnya, ada fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3 ini yang kemarin diuji di Bio Farma Bandung untuk Sinovac. Kita lihat efikasinya. Fase 3 ini diuji juga di Brazil dan juga diuji di Turki ya, untuk melihat
layak atau tidaknya Sinovac. Ini yang dulu heboh di negara kita. Nah, kemudian di sana akan dilihat peningkatan antibodi yang spesifik. Jadi adik-adik harus ingat, ada satu antigen, maka tubuh akan membentuk antibodi yang spesifik terhadap antigen tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya antibodi terhadap COVID, dia tidak mau bekerja untuk misalnya HIV. Jadi khusus COVID, antibodi ini khusus untuk COVID. Nah, kemudian apa yang disebut dengan zero protective? Jadi tadi ada konversi, ada protektif. Zero protective ini adalah level antibodi yang diperoleh pada tingkatan yang dibutuhkan. Jadi, apakah sudah cukup antibodi itu melindungi tubuh terhadap sesuatu? Jadi ada zero konversi dan ada zero protektif. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan efikasi dan efektivitas. Efikasi itu apa? Penurunan insiden pada kelompok yang divaksin dengan kelompok yang tidak divaksin. Jadi pada saat uji coba itu ada kelompok yang diberikan vaksin, ada yang hanya diberikan placebo. Jadi bukan vaksin, bukan apa-apa. Jadi ada yang diberikan vaksin beneran, ada yang diberikan placebo. Dia tidak berisi apa-apa. Nah, kita lihat di sana, kelompok yang divaksinasi, dia kena penyakitnya berapa banyak dibanding dengan kelompok yang tidak divaksinasi. Kemudian bagaimana dengan efektivitas? Efektivitas itu adalah kemampuan vaksin mencegah penyakit pada dunia real. Ini nyata, data kenyataannya. Nah, ini akan kita lihat, karena vaksinnya kan masih baru. Selanjutnya, nah, sekarang efikasi vaksin. Kita kemarin datanya itu yang kita punya adalah yang Sinovac. Ya, jadi kita di Indonesia, efikasi, ingat ya, ini efikasi, bukan efektivitas. Efikasinya 65, Turki itu 91, Brasil 50. Berbeda-beda, ini pada negara-negara berbeda, dengan uji coba relawan yang berbeda-beda, ya, dan waktu ujinya mungkin agak sedikit berbeda. Ya. Jadi pada negara yang berbeda didapatkan hasil yang berbeda-beda. Ingat, yang kita sebut dengan 65,3% itu maksudnya vaksin dengan kemanjuran 65,3% berarti penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibanding dengan kelompok yang tidak divaksin. Itu yang kita sebut dengan efikasi. Nah, terus kenyataan yang ada di negara ini, karena ini bolak-balik masyarakat komplain, di Ponorogo ini komplain, bahwa saya daftar kok nggak dapat. Oh, barusan dibuka kok sudah habis. Jadi kita lihat jumlah vaksin yang kita dapat itu dibagi dengan seluruh penduduk Indonesia, sehingga di Ponorogo sama seperti di kota-kota lain itu juga mendapatkan jumlah vaksin yang terbatas, dan ini untuk seluruh warga Ponorogo. Oleh karena itu, kalau kita punya 5.000 vaksin, sedangkan yang butuh 600.000, kita bisa bayangkan betapa cepatnya vaksin itu akan pendaftaran vaksin itu akan cepat selesai. Jadi kita harus bersabar. Yang jelas yang sudah divaksin kan tidak akan dia mendaftar ulang.
ini adalah vaksin-vaksin yang ada di Indonesia. Jadi ada Sinovac, ada Pfizer, ada AstraZeneca, kemudian ada Moderna, ada Sinovac, ada Sinovac, Sinovac, Astra, Moderna, Pfizer, dan yang nanti akan diberikan kepada adik-adik adalah yang Moderna. Moderna ini kita berikan dengan 2 kali penyuntikan dengan interval 28 hari, 4 minggu. Diberikannya dengan suntikan di lengan kiri atas secara intramuskuler ke dalam otot. Ini kita lihat, ini adalah Sinovac, ini AstraZeneca, ada Moderna, ada Pfizer. Kemudian bahan dasarnya apa? Sinovac ini dibuat dari virus yang dimatikan, kalau Astra ini dari viral vector, kalau Moderna ini dari mRNA, dan Pfizer juga dari mRNA. Kalau kita lihat Moderna, maka ini diberikan pada usia lebih dari 18 tahun. Kalau untuk 12 tahun, kita memakai Sinovac ataupun Pfizer ini bisa. Jadwal pemberiannya 28 hari. Kalau Astra, ini 4 bulan, ya, 12 minggu. Ya. Jadi ini 4 minggu, ini 12 minggu, ini 4 minggu. Kalau Pfizer, ini 21 hari. Kemudian kemasannya hampir sama semua. Nah, cuma kalau di Pfizer, ini dia harus dilarutkan dulu. Dan penyimpanannya pada suhu yang luar biasa. Jadi ini 60 derajat. Ini dibekukan. Ini kayak di Siberia, dingin sekali ini. Butuh alat atau tempat penyimpanan yang dingin. Ini Pfizer. Selanjutnya, ini adalah Sinovac. Sinovac ini juga sudah datang. Kemudian ada CanSino. Nah, kemudian siapa yang mendapatkan? Pertama-tama yang mendapatkan adalah diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kok dapat duluan. Nah, yang nyuntik ya tenaga kesehatan ya. Kalau yang nyuntik nggak dilindungi dulu, nanti siapa sih nyuntikkan vaksin? Jadi itu alasan sederhana saja. Belum lagi yang merawat di rumah sakit dan di puskesmas. Kalau tenaga kesehatannya nggak dilindungi, terus yang merawat siapa? Jadi gampangnya seperti itu. Selanjutnya, mereka-mereka yang melayani masyarakat. Kemudian selanjutnya, masyarakat-masyarakat yang rentan. Ya, jadi ini seperti ini. Pejabat publik, lansia. Baru kemudian ini tahap kedua, masyarakat umumnya. Ini indikasinya, jadi yang pertama petugas kesehatan, kemudian ini adalah Moderna, dosisnya 0,5 mili, disuntikkan di lengan kiri atas, diberikan 2 kali jarak 4 minggu. Diberikan 2 kali dengan jarak 4 minggu. Ini Moderna, tadi sudah kita lihat ya. Efikasi Moderna, kita lihat di sini ada 94%. Dan dikatakan untuk varian Delta, Moderna ini efektif. Jadi untuk varian Delta yang mematikan, yang saat ini sedang senang-senangnya mematikan orang Indonesia, ini varian Delta ini, dikatakan Moderna ini efektif mencegah yang bergejala sebesar 72%, dan 96% efektif mencegah perawatan di rumah sakit. Jadi inilah Moderna yang akan diberikan kepada adik-adik besok. Indikasinya
disuntikkan pada usia 18 tahun ke atas, ini komposisinya adalah mRNA. Penyimpanannya pada suhu yang dingin, kalau sudah dibuka, dia tidak bisa bertahan lama. Lewat. Kontraindikasi adalah alergi terhadap vaksin. Ingat, alergi vaksin Moderna. Ada nggak yang alergi vaksin Moderna? Nggak ada yang tahu, yang belum pernah disuntik. Ya, jadi sih, kalau ditanya, kamu alergi nggak terhadap vaksin Moderna? Ya nggak tahu, kan belum pernah disuntik. Tapi pada umumnya, amat sangat jarang mereka-mereka yang alergi terhadap vaksin. Ya, karena vaksin Moderna ini, semua vaksin kan sudah diuji coba pada manusia. Ya. Jadi, akan tetapi bagaimanapun, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka semua yang sudah disuntik dengan vaksin apapun, setidaknya dilakukan observasi 15 menit pasca vaksinasi. Jadi kalau sudah divaksin, adik-adik akan diminta untuk duduk manis selama 15 menit. Setelah itu baru dipanggil namanya untuk mendapatkan kartu vaksinasi. Nah, kemudian pada vaksinasinya diinjeksi atau disuntik secara intramuskuler pada lengan kiri atas. Jadi nanti kalau mau disuntik, jangan pakai baju yang ketat. Ya, setidaknya lengan kiri atasnya bisa dibuka. Jadi kalau misalnya ada adik putri, di dalamnya kaos lengan pendek, memakai sweater atau blazer, juga lengan kirinya bisa dibuka. Untuk yang mahasiswa, itu juga jangan pakai baju yang ketat. Ya, jadi bisa mudah dibuka lengan kirinya. Seandainya sudah atau pernah divaksin yang lain sebelum ini, maka berilah jarak yang aman itu 1 bulan. Ya. Itu yang paling aman 1 bulan. Jadi di sini dikatakan 14 hari, tapi kalau kita mau cari yang paling aman adalah 1 bulan. Oke, lanjutnya, untuk mereka-mereka yang mempunyai penyakit yang mudah berdarah atau kelainan pendarahan, jadi luka dikit darahnya ngucur, atau luka dikit nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, ini tolong berhati-hati, nanti tolong harus matur, karenanya harus kita tunda dulu, karena kalau tidak, setelah disuntik dia akan terjadi perdarahan. Itu untuk mereka-mereka yang mempunyai penyakit kelainan pendarahan. Jadi kalau luka dikit, lukanya tuh terus saja ngalir darah. Ini tolong berhati-hati. Ataupun mereka-mereka yang sedang mendapatkan pengobatan misalnya untuk kanker. Ya, jadi kalau misalnya sakit kanker sedang dalam pengobatan, nah itu nanti dulu, tidak boleh dulu. Lanjut, yang paling sering dikeluhkan itu nanti adalah nyeri pada tempat suntikan. Jadi jarum, kemeng, gitu. Atau kemerahan. Kemudian mungkin rada berat lah kepalanya. Atau mungkin bisa juga mual-mual atau muntah, badannya lungkrah apa, dan mungkin juga terjadi demam. Mungkin terjadi demam panas. Ya. Adik-adik nggak usah tidak perlu khawatir ya. Ini nanti dia akan hilang, pada umumnya akan hilang dalam 2 harian, ya, maksimal 3 hari.
dia akan hilang dengan dirinya. Apabila adik-adik nanti demam lebih dari 38,5, itu bisa ditambah dengan paracetamol. Tapi kalau enggak, bisa tertahankan, ya cukup dengan istirahat, tidur saja ya. Dan banyak minum air putih, bukan air manis, air putih saja. Selanjutnya, efikasi vaksin tadi sudah saya katakan ada 94,1%. Terus nyeri di lokasi suntikan ini yang terbanyak, 92%. Nah, kalau misalnya nanti terjadi rasa kemeng-kemeng, adik-adik tidak perlu takut menggerakkan tangannya ya. Jadi tetap saja beraktivitas seperti biasa. Dengan aktivitas tangan terus-menerus, maka justru nyerinya akan cepat hilang. Seperti itu. Efek samping ini akan memiliki durasi 1-3 hari. Tapi adik-adik nggak usah khawatir, kami yang dari tenaga kesehatan, ini semua sudah disuntik Moderna. Dan saya secara pribadi, itu tidak mengalami, kecuali yang nomor 1 ini, sedikit garam. Sedikit. Jadi tidak ada nyeri sampai tidak bisa diangkat tangan, itu tidak. Saya secara pribadi, saya juga sudah disuntik di lengan kiri, ini rasanya seperti apa ya, rantuk sedikit, jadi tangan ini ya tetap bisa dipakai untuk beraktivitas, tidak ada kendala. Kalau nyeri-nyeri sendi yang lain atau panas atau yang lain-lainnya ini kami tidak merasakannya. Oke, selanjutnya Agnes KTP. Jadi ingat sekali lagi, kalau adik-adik nanti mau divaksin, ingat jaga kondisi tubuh. Sehat penuh, tidak sedang misalnya flu berat atau sedang kumat seseknya, atau misalnya makan berlebihan. Jadi saran kami, jangan minum kopi paling sedikit 24 jam sebelum divaksin. Kemudian malam sebelum divaksin tidurlah paling sedikit 8 jam. Kalau adik-adik biasa berpuasa, ya mungkin berpuasa malah lebih bagus. Tapi kalau adik-adik nggak terbiasa berpuasa, maka cobalah untuk makan sekedarnya. Jadi bukan makan besar ya, bukan sarapan besar, tapi sarapan sekedar hanya untuk mengisi perut kosong. Nah, kemudian minumlah air putih, nggak usah air manis. Nah, nanti kalau setelah divaksin rasanya lapar, sebaiknya adik-adik tidak makan, tapi hanya minum air putih saja yang banyak. Bila siang terasa lapar sekali, makanlah sekedarnya saja. Tapi kalau adik-adik tahan lapar, maka makanlah seperti orang berbuka puasa. Jadi setelah maghrib baru makan. Tapi kalau enggak, ya silakan makan siang secukupnya, bukan makan besar. Ingat, minumlah, tapi jangan minum yang manis. Minumlah air putih saja, tidak kopi. Nah, nanti sebelum disuntik, adik-adik akan ditapis ya, akan di screening, akan ditanyai. Nah, pertanyaan ini tolong dijawab dengan jujur. Sehingga kita bisa melihat siapa yang bisa kita vaksin dan siapa yang tidak. Ini adalah kriteria layak ditunda dan tidak layak, tapi ini yang lama ya. Ini saya hanya mencontohkan saja bahwasanya kita punya penapisan, kita sudah punya batasan yang bisa disuntik dan tidak disuntik. Ini yang lama. Yang terbaru barusan kemarin awal
Juli, pada bulan Juli itu ada lagi kriteria untuk siapa-siapa yang layak dan siapa-siapa yang tidak layak ataupun ditunda. Jadi tidak memakai ini lagi, ya, tidak memakai. Nah, ini nanti kita sudah lihat ada nyeri, bengkak, merah, capek, mumet-mumet, atau demam, nyeri sendi, nyeri otot. Ini hal yang normal ya, 1-2 hari. Kalau misalnya nyeri, terasa adik-adik tidak nyaman, bisa dikompres dingin. Tapi ingat, tetap gunakan lengan untuk beraktivitas. Kalau misalnya nyerinya adik-adik nggak tahan, bisa minum paracetamol. Kalau sakit kepala, ya paracetamol bisa diminum. Yang lain-lain, demam, menggigil, bengkak, tetap minum air. Ingat, ini minum air. Kemudian hindari makanan pedas. Apalagi yang laki-laki nih, kopi, merokok, apalagi beralkohol. Usahakan tidur, istirahat. Ya. Tapi ingat, tangannya jangan didiemin. Kalau nanti misalnya adik-adik tidak nyaman, tidak betah, atau tidak berkurang, maka nanti di situ akan ada di kartu vaksinasi adik-adik akan tercatat dokter dan nomor yang bisa dihubungi atau puskesmas atau tenaga kesehatan setempat, bidan desa atau perawat yang bisa dihubungi. Jadi bisa konsultasi. Mohon di-mute ya, mohon di-mute. Tolong di-mute. Nah, ini adalah gejala yang jarang, sangat jarang terjadi dan tidak kita harapkan, dan biasanya ini terjadinya saat setelah disuntik. Akan tetapi adik-adik nggak usah khawatir karena kita selalu menyiapkan tim P3K bila butuh pertolongan, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami dari Dinkes, Puskesmas, rumah sakit yang sudah disuntik Moderna tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Jadi insya Allah aman. Kalau tadi sudah dikatakan, kalau misalnya dalam 2 hari kok tetap pusing, adik-adik bisa berkonsultasi dengan dokter yang sudah ada nomornya di kartu vaksin. Ingat, vaksinasi tidak menyebabkan COVID. Vaksinasi tidak menyebabkan sakit COVID. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan virus hidup. Apalagi Moderna itu hanya mRNA-nya tok. Jadi tidak mungkin vaksin itu akan menyebabkan sakit COVID. Kalau ternyata terkena sakit COVID, maka mungkin sudah terinfeksi sebelum vaksinasi atau terinfeksi setelah vaksinasi. Jadi jangan sampai adik-adik berpikiran setelah disuntik vaksin kok aku kena COVID. Nah, ini tolong hati-hati. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau yang lain-lain ini hanya sekedar saja tidak perlu ya. Cuma hanya sekedar tahu. Jadi adik-adik sekarang sudah menjadi tenaga yang lebih tahu dari sebagian masyarakat yang lain. Jadi bisa berperan sebagai tokoh
memberikan edukasi kepada masyarakat yang lain, memberikan contoh kepada masyarakat yang lain yang tidak mau divaksin. Jadi mengedukasi, memberikan contoh nyata bahwasanya vaksinasi itu penting. Yang kami harapkan adik-adik mau ikut berpartisipasi mensukseskan vaksinasi COVID. Kemudian, supaya kita bisa membuat vaksinasi ini menjadi 70%, maka ajaklah masyarakat sekitar untuk mensukseskan vaksinasi. Sekian dari saya. Terima kasih, Matur, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada narasumber kita. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi akan saya bacakan. Yang pertama, saya mau bertanya, kenapa vaksin CanSino hanya diberikan 1 kali dosis? Monggo kepada Dr. Hirmansyah. Kepada Dr. Hirmansyah, mohon untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, kenapa vaksin CanSino hanya diberikan 1 kali dosis? Yon sewu Bapak masih di mute. Oke, jadi begini, setiap barang, setiap substansi atau setiap vaksin atau setiap obat itu mempunyai cara kerja dan waktu paruh yang berbeda-beda. Jadi half-life-nya berbeda-beda. Ataupun dia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Misal secara gampangnya kita kasih contoh obat aja. Obat itu ada yang bekerjanya dia 24 jam. Ada obat yang bekerjanya hanya 8 jam sehingga diberikan 3 kali sehari. Ada obat yang 24 jam sehingga dia hanya diberikan sekali sehari. Kemudian contoh yang lain, ada obat yang diberikan dengan jarak 6 hari atau 1 minggu kemudian. Jadi tergantung dari pihak pembuat dan bahan yang dibuat dan kemampuan dia menimbulkan kekebalan, maka ada yang membutuhkan 2 dosis untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apa efektivitas dan efikasi yang disebutkan tadi. Ada yang hanya 1 dosis. Jadi ada yang 2 dosis, ada yang 1 dosis. Itu tidak bermasalah. Sama seperti TBC. TBC itu hanya diberikan sekali. Tapi ada vaksin misalnya DPT, DT, itu kan diulang-ulang. Kemudian pada saat dia nanti SD diulang lagi. Kemudian tetanus itu diulang-ulang terus sampai 5 kali. Nah, jadi ada yang cukup hanya sekali, Pak. Misalnya campak sekali, TBC sekali. Nah, jadi ada macam-macam vaksinasi yang butuh butuh berkali-kali disuntik dan ada yang butuh hanya 1 kali. Ya, kira-kira demikian. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, jika sudah melakukan vaksinasi jenis Sinovac dosis 1 dan 2, apakah harus mengikuti vaksinasi jenis Moderna? Oke, jadi berbeda dengan tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kepada publik, setelah mendapatkan Sinovac 2 kali,
dia diberikan booster dengan Moderna. Ya, jadi diberikan vaksinasi ketiga dengan Moderna. Jadi 3 kali divaksin. Akan tetapi untuk masyarakat umum, dia kalau sudah dapat Sinovac tidak perlu lagi divaksin Moderna. Cukup Sinovac aja 2 kali. Ini bagi mereka-mereka yang belum divaksin. Jadi kalau belum divaksin sama sekali, silakan divaksin Moderna 2 kali. Ya, dengan jarak 4 minggu. Ya, begitu kira-kira. Ya, terima kasih Dokter Hirman. Untuk selanjutnya, apakah tensi rendah boleh divaksin Moderna? Oke, jadi tensi rendah ini nanti kita lihat definisinya saja. Tapi yang paling penting adalah pada saat di screening. Jadi kita akan melihat secara keseluruhan, utuh ya. Jadi bukan hanya berdasarkan tensi saja. Jadi kita akan melihat secara utuh, kemudian kita lihat tensi pada saat pelaksanaan. Dan tidak usah khawatir, kita akan lihat secara utuh, secara keseluruhan. Apakah yang bersangkutan layak atau tidak layak. Kira-kira demikian. Pertanyaan selanjutnya, untuk orang yang memiliki alergi obat tertentu, apa tidak bermasalah divaksin Moderna? Mohon diulangi. Untuk orang yang memiliki alergi obat tertentu, apa tidak bermasalah divaksin Moderna? Oke, jadi nanti pertanyaan tentang alergi, seperti yang saya sudah katakan tadi, adalah alergi terhadap vaksin. Jadi misalnya begini, adik-adik ini dulu kan waktu kecil pernah divaksin. Sudah pasti lah ya, waktu masih bayi itu, masih kecil-kecil kan sudah divaksin. Bisa tanya sama ibunya atau bapaknya, dulu saya waktu divaksin itu pernah alergi nggak ya? Saya rasa nggak pernah kalau ibu bapaknya nggak pernah cerita. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah adik-adik alergi terhadap Moderna? Jawabnya kita semua nggak tahu. Karena belum pernah disuntik kan. Jadi, semua yang tidak pernah ada riwayat alergi vaksin, insya Allah aman. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang memiliki penyakit seperti kram usus, sering pusing dan lemas, dan sering merasa panas dingin, apakah boleh mengikuti vaksinasi? Nah, oke, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang yang ada gangguan. Sebetulnya gangguan tubuh itu adalah manifestasi dari psikis. Kalau orang bilang penyakit pikiran, gitu ya. Nah, misalnya begini, kalau ada masalah dikit, dia mulai kesel. Ada masalah dikit, keringat dingin. Ada masalah sedikit, perutnya perih. Ada masalah sedikit, langsung pusing-pusing, sakit kepala, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya pada saat akan disuntik Moderna ini sedang kumat, sebaiknya kita tunda dulu. Biar pikirannya tenang, kondisinya bagus, baru kita akan berikan suntikan. Jadi psikis ini harus ditenangkan. Ya. Kita tidak bisa ngatasi secara fisik. Jadi psikisnya yang harus dibuat free, dibuat relax. Bahkan kadang-kadang ya memang harus dikonsultasikan dulu ke psikiatri. Bukan artinya sakit jiwa, bukan ya, tapi artinya bagaimana caranya agar si pasien atau si peserta vaksinasi ini bisa mendapatkan keyakinan, yakin bahwasanya dia memang butuh divaksin. Nah ini keyakinan ini harus ditumbuhkan dulu. Jadi kalau misalnya dia datang dengan kondisi ragu-ragu, nah ini kemungkinan besar setelah disuntik dia akan mual-mual, sakit kepala dan lain-lain. Padahal itu
bukan karena vaksinnya, bukan karena disuntik vaksin, tapi karena psikisnya yang bermain. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Oke, kira-kira seperti itu. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau setelah divaksin kemudian di swab hasilnya apakah positif atau tidak? Sepertinya ini tadi sudah dijawab nih dokter. Mungkin bisa diulang lagi biar adik-adik mahasiswa ini lebih jelas lagi. Oke, jadi suntikan vaksin COVID itu tidak memberikan, kita tidak menyuntikkan virus hidup. Semua vaksin COVID itu tidak ada yang berisi virus hidup. Sehingga kalau nanti di swab, ya nggak ada masalah. Kan virus hidupnya nggak ada. Tapi ingat, sekali lagi ingat, kita nggak pernah tahu yang bersangkutan itu sedang terinfeksi atau enggak. Kok nggak tahu? Kok bisa nggak tahu dia terinfeksi atau enggak? Karena yang namanya infeksi virus COVID itu ada yang tidak bergejala. Jadi dia tidak bergejala, datang disuntik, diswab. Nah katanya ini gara-gara virus. Padahal itu sekali lagi, tadi kan sudah saya tampilkan ya, vaksin tidak menyebabkan COVID. Kalau dia ternyata positif, itu kemungkinan sebelum divaksin dia sudah terinfeksi, atau setelah disuntik vaksin, dia terinfeksi. Ingat, kekebalan itu baru timbul 2 minggu. Jadi selama suntikan dan kekebalan timbul, dia masih bisa terinfeksi COVID. Makanya setelah divaksin, yang namanya prokes 3M, 5M, 6M, 7M itu tadi wajib dipakai. Ya, tidak bisa dilepas begitu saja. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih jawabannya dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sesuai pasien pada waktu latihan jalan seperti tong atau prak dan lain-lain. Karena banyak. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya, saya penyintas COVID 1,5 bulan yang lalu masih merasakan long COVID. Terakhir merasakan minggu kemarin pusing sehari saja. Setelah itu tidak merasakan lagi sampai sekarang. Saya punya riwayat penyakit MAH kronik dan pernah EKG dengan hasil kelebihan kalium. Apakah saya boleh vaksin Moderna ini? Monggo dokter bisa dijawab. Penyintas COVID, long COVID, saya boleh vaksin Moderna. Jadi kalau dia penyintas COVID itu membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari COVID, baru boleh disuntik vaksin. Jadi kalau misalnya baru 1,5 bulan, masih harus menunggu 1,5 bulan lagi. Nah, terus bagaimana dengan long COVID? Jadi yang namanya COVID itu dia akan menyerang hampir seluruh organ tubuh. Ya. Butuh waktu untuk memperbaiki organ-organ tubuh yang terkena. Ya, jadi ada penelitian yang menyatakan hal ini bisa saja berlangsung sampai dengan 6 bulan. Jadi bisa sampai dengan 6 bulan. Akan tetapi ada saja yang tidak berapa lama sudah hilang semua. Nah, apabila keluhan ini dirasakan masih banyak, kami harap agar yang bersangkutan ini mau konsul ke
dokter yang bertanggung jawab. Ya, jadi silahkan konsultasi ke dokter yang bertanggung jawab. Saya kira demikian. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bapak, saya bulan lalu mengalami anosmia dan katanya jika pernah mengalami anosmia itu sudah 95% positif COVID tetapi hanya gejala ringan. Dan jika pernah positif, katanya baru bisa vaksin setelah 3 bulan. Apakah benar seperti itu? Ini pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi Bapak. Oke, jadi gini ya, anosmia itu bisa saja gejala dari COVID. Tapi anosmia sendiri bisa menjadi gejala penyakit yang lain. Terus definisi dari anosmia itu sendiri tidak bisa membawa itu karena apanya. Nah, ini yang penting adalah karena apa. Anosmia itu kan tidak bisa membawi. Tidak bisa membawi karena hidungnya buntu, atau dia punya rinitis kronis, dia punya penyakit yang lain, dan ini harus dibuktikan bahwasanya dia betul-betul positif. Nah, dibuktikan positifnya dengan apa? Dengan rapid antigen atau dengan PCR. Jadi kita tidak bisa langsung ngomong, oh anosmia pasti itu COVID. Oh, enggak ada cerita seperti itu. Tidak ada yang bisa berani mengatakan seperti itu. Karena anosmia itu banyak yang bisa menyebabkannya. Ya, dan harus diperiksa dulu, ini anosmia kenapa? Gitu. Nggak bisa sembarangan mengatakan pasti COVID. Nah, intinya di situ. Pasti COVID itu dibuktikan dengan apa? Dengan pemeriksaan PCR. Sudahkah dilakukan PCR? Kalau ada rapid antigen positif atau PCR positif, nah itu kita baru bilang confirm positif ya COVID. Kalau tidak, nah itu tanya-tanya besar. Oleh karena itu, kalau dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa meyakini dia kena COVID kan? Kalau tidak kena COVID, ya silahkan saja divaksinasi. Atau kalau misalnya ini bulan lalu, 1 bulan, ya mestinya kalau diperiksa PCR udah nggak ada ya. Jadi silakan saja divaksinasi, nggak ada masalah, nggak usah khawatir. Karena ini kan tidak terbukti dia COVID atau bukan. Saya kira demikian. Pertanyaan selanjutnya, untuk riwayat penyakit asma boleh melakukan vaksin Moderna atau tidak? Oke, jadi kita punya rekomendasi dari Perhimpunan Penyakit Dalam. Ya, yang namanya asma itu, kalau dia dalam kondisi sehat, tidak kumat, tidak dalam kondisi kumat akut, nggak ada masalah disuntik. Jadi kita sudah beberapa kali mendapatkan kasus yang seperti itu. Tapi kalau misalnya adik-adik khawatir, gampangnya begini saja. Nah, ini adik-adik kan punya dokter yang merawat asmanya. Silakan pergi ke dokter tersebut, kemudian meminta rekomendasi apakah kondisi adik ini saat ini sehat atau tidak sehat untuk mendapatkan Moderna. Tapi kalau jawaban saya, selama tidak dalam kondisi kumat, silahkan divaksin. Jadi itu sudah ada rekomendasi dari PAPDI, jadi Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam. Ini nanti bisa kami share rekomendasinya, bisa kami share ini kalau tidak nanti. Oke, yang lain? Baik, pertanyaan yang lain, apakah penyakit autoimun bisa vaksin Moderna ini, Pak? Dan apakah pemilik HB rendah juga bisa ikut vaksin atau tidak? Kemudian untuk yang selanjutnya, mungkin sekalian dibahas juga, yang mempunyai riwayat penyakit tipes dan bronkitis, apakah bisa ikut vaksin Moderna atau tidak?
Oke, jadi kalau autoimun, nah ini harus konsultasi ke spesialisnya dulu ya. Kita nggak berani kalau yang autoimun ini khusus. Jadi bisa mempengaruhi imun dari seseorang, atau bisa juga tidak terbentuk, atau bisa membahayakan. Oleh karena itu, bagi yang memiliki penyakit autoimun, diharapkan untuk berkonsultasi dengan spesialis yang merawat dan bertanya kepada spesialis yang merawat bagaimana dengan vaksinasi. Jadi pada umumnya ini tidak dilakukan ya untuk yang autoimun. Akan tetapi kalau misalnya dia sudah remisi lama, jadi ini riwayat yang dulu, yaitu nanti tergantung dari dokter penanggung jawabnya, apakah merekomendasi atau tidak. Jadi kami hanya mau menerima bila ada surat rekomendasi dari dokter penanggung jawab. Jadi ya, kalau untuk yang lain-lainnya silakan saja. Jadi tidak ada masalah, pernah tifus dulu kan sekarang kan sudah sembuh. Bronkitis bagaimana, apakah sedang kumat atau dia itu yang dulu sekali. Jadi nanti kita lihat dulu kondisinya yang seperti apa. Kalau sekarang tidak dalam kondisi akut, dalam kumat, ya silakan saja divaksin. Kira-kira demikian. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita kan tidak tahu terkontaminasi virus COVID atau tidak. Kalau misalnya kalau tidak swab atau tes lain. Dan apabila nanti kita divaksin oleh Moderna, apakah ada efek sampingnya nanti setelah divaksin? Oke, jadi kalau misalnya kita tidak tahu jadi kita tidak bisa tahu kena apa enggak, karena ada yang tidak bergejala. Tadi sudah saya katakan, kita nggak pernah tahu. Nah, kalaupun kita tidak pernah tahu, setidaknya kita bisa mewawancarai. Jadi kami akan bisa mewawancarai apakah, nah ini apakah ya, mungkin tertular, pernah tertular atau yang lain. Jadi kalau di sana tidak ada kemungkinan itu, tetap akan kita vaksin. Jadi memang pembuktiannya adalah pada saat kita memeriksa antigen atau PCR. Atau kalau misalnya terkena di paru, karena kita bisa ronsen, ada pneumonia bilateral. Jadi radang pada parunya. Nah, untuk kasus seperti itu, saya sarankan ya tetap divaksin. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh sebelum vaksin mengkonsumsi obat dan obat apa saja yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum vaksin? Kemudian sebenarnya apa alasan orang setelah vaksin tidak diperbolehkan minum kopi, meskipun minum kopinya beberapa hari setelah vaksin, misal 3 hari. Terima kasih. Oke, jadi kalau mau mengkonsumsi obat ya silakan aja, misalnya vitamin gitu ya, nggak apa-apa, imun booster nggak apa-apa. Jadi itu adalah misal juga gini, obat kencing manis misal, ya nggak apa-apa, obat hipertensi nggak apa-apa. Nah, obat-obat yang kita harapkan tidak diminum itu adalah obat-obat yang bisa menekan reaksi imun. Nah, jadi ada obat-obat yang menekan proses pembentukan kekebalan. Nah, itu yang kita tidak anjurkan. Misalnya obat-obat penekan nyeri, itu ada yang dapat berefek menyebabkan penurunan pembentukan
kekebalan. Itu yang kita tidak harapkan. Nah, sekarang kalau misalnya kopi, oh udah 3 hari ya silakan aja minum, nggak apa-apa. Nah itu kan tadi kan nggak minum kopi itu kita maaf ada suara yang masuk tadi nanti. Jadi kopi ini kami sarankan 24 jam sebelum itu supaya tidak diminum agar pada saat dia nanti mendapatkan vaksinasi dia akan mendapatkan efek simpang yang agak minimal. Nah, tapi ada beberapa penelitian juga ada yang menyatakan bahwasanya kopi ini menurunkan proses pembentukan kekebalan. Jadi proses inilah yang kita tidak inginkan terganggu. Jadi ada beberapa obat. Nah ini sebetulnya rekomendasinya banyak ya. Jadi kalau menjelaskan di sini nanti adik-adik nggak makan apa-apa dulu. Jadi kita anggap yang kopi-kopi aja lah ya, yang biasa diminum orang supaya nggak ngantuk. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik butuh banget kopi, saya kira kok ya bisa saja. Cuma sebetulnya kan kopi itu bukan kebutuhan primer ya. Artinya mungkin adik-adik bisa ganti dengan minuman rasa lain barangkali sarsaparilla, mungkin minuman yang lain yang disukai lah. Jadi kopi itu tidak dianjurkan karena dia bisa mempengaruhi pembentukan ini. Kira-kira gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, 2 pertanyaan ini hampir mirip. Apabila mempunyai riwayat alergi vaksin hepatitis B yang kedua dan sudah tidak bisa melakukan vaksin hepatitis B yang ketiga, boleh atau tidak mengikuti vaksinasi Moderna dan apakah berpengaruh obatnya? Oke, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak akan ada satu orang pun yang tahu bagaimana efek Moderna ini terhadap tubuh seseorang. Kenapa? Karena vaksin Moderna ini kan belum pernah ketemu sama tubuh kita. Belum pernah ada yang kenal sama dia. Ini. Jadi contoh saya pribadi ya misalnya. Jadi saya tuh punya alergi dengan obat sulfa. Jadi saya alergi sulfa. Apakah saya akan alergi dengan Moderna? Saya nggak tahu. Saya hanya bisa tahu nanti kalau setelah disuntik kan gitu. Kenapa saya belum pernah berhubungan dengan Moderna? Tapi sampai dengan saat ini yang seperti itu kan sangat jarang, langka terjadi. Saya waktu disuntik dengan Moderna juga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Seperti efek-efek yang disebutkan tadi itu tidak terjadi. Artinya setiap orangnya akan berbeda-beda. Kita tidak pernah tahu. Nah sekarang apakah nanti terjadi alergi? Saya tidak bisa menjawab. Akan tetapi bagaimanapun kami akan mengambil persiapan, akan membuat persiapan. Kita jaga-jaga, jangan sampai kalau terjadi sesuatu kita tidak siap. Jadi dibutuhkan waktu 15 menit untuk observasi. Makanya kan tadi dikatakan, setelah disuntik, adik-adik akan duduk manis 15 menit untuk melihat efek dari suntikan yang diberikan. Jadi jangan langsung pulang, nggak boleh langsung pulang. Lihat dulu. Kalau misalnya nanti dalam 15 menit tidak ada apa-apa, insya Allah kemungkinan besar tidak ada apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak divaksin Moderna? Ya boleh-boleh aja.
Jadi nanti di sana ada screening. Kalau nanti adik-adik bisa lihat setelah besok itu akan dibagikan formulir screening. Adik-adik bisa baca. Apakah Anda alergi terhadap vaksin pertama? Kalau baru pertama kali disuntik ya. Jadi jawabnya kan jelas tidak. Karena kita nggak tahu alergi enggak. Nah, begitu nanti sudah yang kedua, baru kita bisa menjawab alergi atau tidak. Tapi insya Allah aman. Jadi untuk pertanyaan ini kami tetap mengatakan apakah tidak berbahaya? jadi kamu masa setiap hari panas dingin. Oke, jadi uh, sering pusing. Tadi kan tadi saya sudah katakan ada yang suka mengeluh pusing, sering lambungnya bermasalah. Jadi ini kita cari dulu penyebabnya apa sih? Pas sering sakit pusing, kok sering panas dingin ini maksudnya apa? Greges atau gimana gitu? Jadi kenapa sih kok dia bergejala seperti itu? Apakah memang betul-betul dia sakit? Ataukah psikisnya yang bermain? Kalau psikis yang bermain, maka dia aman-aman saja sebetulnya. Tinggal sekarang yakin enggak? Divaksin itu yakin tidak? Karena sekali lagi, kalau psikis yang bermain, kami hanya bisa mengharapkan agar betul-betul yakin butuh terhadap vaksin. Kalau tidak ada keyakinan seperti itu, dia akan merasa lagi begini, aku nanti kalau disuntik vaksin, kira-kira sakit enggak ya? Aku kalau disuntik vaksin nanti bisa semaput enggak ya? Nah, kalau pikiran itu sudah muncul di awal, maka kemungkinan besar dia akan muncul setelah divaksin. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi bukan karena vaksinnya, tapi karena keyakinannya yang membuat dia terjadi seperti itu. Nah, ini adik-adik harus paham betul. Hati-hati dalam mentafsirkan ini ya. Jadi ada kemarin kasus masih di screening, sudah semaput. Itu belum disuntik. Belum disuntik sudah semaput. Kenapa? Karena keyakinannya seperti itu. Nah, jadi yang seperti inilah yang harus kita jaga, bahwasanya vaksin itu tidak menyebabkan yang seperti itu. Kira-kira demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon izin bertanya, 1 bulan yang lalu keluarga saya sudah kena COVID. Saat itu saya kena tracing, alhamdulillah hasil swab antigen saya negatif. Setelah isoman hampir selesai, saya timbul keluhan anosmia 4 hari, tapi saya tidak swab lagi. Ini misal saya mau ikut vaksin sudah boleh apa belum ya Pak? Ini pertanyaan ini hampir sama dengan yang tadi dan sudah dijawab nih dokter. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apabila beberapa hari terakhir merasa sedikit sesak, seperti agak berat saat bernafas, tapi tidak ada masalah lain, apakah bisa divaksin atau tidak? Ada riwayat bronkitis. Kemudian untuk penderita asma, vaksin apa yang direkomendasikan? Monggo, dokter. Oke, jadi jawabannya sama saja ya, Bapak. Silakan saja. Besok silakan datang, kita akan lihat. Jadi, insya Allah kalau dia tidak dalam kondisi sakit akut, jadi sedang kumat, insya Allah tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi yang penting yakin aja bahwasanya vaksin ini saya butuh. Sehingga yang lain-lain itu tidak akan, jadi disuntik vaksin itu tidak menjadi pencetus atau jadi sesak setelah disuntik.
Jadi kita tidak mengharapkan seperti itu. Sehingga adik yang 2 ini silakan datang saja besok untuk divaksin ya. Yang untuk isoman tadi ya silakan datang juga untuk divaksin, monggo. Kira-kira kalau begitu, monggo yang lain untuk Pertanyaan selanjutnya, jadi ini mungkin yang bertanya mahasiswa tingkat akhir ini Bapak. Apakah orang yang susah tidur atau sering begadang boleh ikut vaksin? Khusus para mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun tugas akhir atau skripsi. Terima kasih. ini justru yang butuh vaksin nih. Jadi, karena suka begadang, jadi kan kondisinya drop nih. Justru butuh bantuan vaksin agar dia bisa sedikit banyak mempunyai pertahanan tubuh supaya nggak terkena COVID kan gitu. Jadi nggak ada masalah, silahkan saja. Cuma itu tadi sebetulnya kalau adik-adik akan divaksin, memang sebaiknya tidur 8 jam. Jadi fungsinya tidur itu adalah merelaksasi tubuhnya. Karena kan nanti ada penyerian pada otot dan sebagainya, sehingga kalau nanti sudah tidur, istirahat dengan tenang, ototnya akan rileks, lemes, gitu ya. Nah, untuk adik yang bergadang ini kalau memungkinkan nanti malam ya jangan begadang dulu, khusus nanti malam ya, dan besok malam. Jadi istirahat aja dulu. Saya nggak tahu nanti tugas akhirnya terganggu atau enggak, tapi sebisa mungkin diistirahatkan dulu. Untuk vaksinasinya silahkan dilakukan ya. Terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi ini, kalau misalnya menunggu sampai 3 bulan lagi, apakah masih kebagian vaksin? Soalnya sekarang mau kemana-mana dan mau melamar kerja pun ada beberapa instansi yang mewajibkan sertifikat vaksin. Untuk Dinkes sendiri, apakah bisa memastikan untuk bulan-bulan ke depannya masih ada vaksin lagi? Oke, jadi tadi sebetulnya kalau menyimak dari awal tadi pada perjalanan vaksinasi, sebetulnya sampai akhir tahun masih ada vaksin. Insya Allah sampai dengan akhir tahun itu masih ada vaksinasi COVID. Jadi tidak usah khawatir. Sabar saja ya. Jadi kalau nanti memang pernah confirm jadi positif, itu silakan menunggu 3 bulan sejak dinyatakan negatif atau sembuh. 3 bulan setelah negatif atau 3 bulan setelah sembuh. Ingat, sampai dengan akhir tahun masih ada. Tapi bukan artinya sampai nunggu akhir tahun. Ya, jadi pada saat nanti udah selesai 3 bulan, yang cepet-cepet tol. Silakan aja, enggak masalah. Selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, ya. Apabila mempunyai riwayat hipertensi, kemudian tekanan darah itu tinggi terus. Nah, bagaimana jika beliau ini ingin vaksin tapi tekanan darahnya tinggi terus? Kemudian, apakah jika ada yang mempunyai riwayat penyakit ginjal, apakah diizinkan mengikuti vaksinasi? Kemudian, bagaimana juga dengan riwayat flek paru-paru? Apakah aman mengikuti vaksin Moderna? Oke, ya enggak ada masalah ya. Jadi ini sebetulnya sama saja ya. Kalau hipertensi tingginya seberapa? Karena kita punya batasan 180/110. Nah, kalau misalnya tinggi terus, ya silahkan ditunda. Terus ditunda itu bagaimana? Ya tentunya dengan mengkonsumsi obat. Jadi obat itu
obat hipertensi itu ada yang diminum sekali sehari, ada yang diminum 2 kali sehari, ada obat tunggal, ada obat gabungan. Itu tergantung nanti dengan yang mengobati. Jadi yang penting adalah memastikan bahwasanya tensinya sudah stabil di bawah dari yang ditentukan. Jadi sebetulnya tidak perlu terburu-buru, tidak usah khawatir kehabisan vaksin. Yang penting adalah mengontrolkan kondisi tensinya. Nah, sekarang masalahnya adalah hipertensi itu penyakit, ya kalau kita bisa bilang ya seumur hidup. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk minum obat. Yang kedua, jangan lupa minum obat. Kenapa saya bilang jangan lupa? Karena ini kan minum tiap hari. Kalau tiap hari diminum, pada umumnya orang bisa lupa. Sudah minum belum ya? Sudah minum belum ya? Oleh karena itu, kalau di rumah ada kalender, maka di kalender itu dicentang kalau sudah minum. Kalau lihat tanggal udah dicentang, oh berarti aku sudah minum. Nah, bisa kita lihat perjalanannya di situ. Nah, keluarga yang lain juga bisa memonitor ibunya sudah minum atau belum. Kalau belum minum, segera dibuat minum obat. Karena hipertensi yang tidak terkontrol juga akan berdampak buruk bagi kesehatan. Apalagi tensinya mungkin ini sangat tinggi ya. Jadi tidak usah khawatir, jangan bingung. Silakan konsultasi dulu ke dokternya bagaimana menurunkan tensi secara bertahap, pelan-pelan, slowly but sure ya. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Jangan hanya sekedar untuk divaksin terus minum obat, itu nggak bagus. Jadi tidak masalah, ini santai saja, tetap bisa divaksin. Ingat, vaksin ini sampai akhir tahun, kendalikan saja dulu tensinya. Kalau misalnya penyakit ginjal, nggak apa-apa, silahkan selama tidak kumat. Ya kemarin ada yang kalau nggak salah cuci darah ya, jadi itu juga disuntik vaksin, nggak ada masalah. Oke, yang lain itu. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, mungkin ada yang bertanya secara langsung, kami persilahkan. 3 penanya saja, ya. Monggo, apakah ada? Ada yang tanya, apakah Dinkes menyediakan vaksinasi kedua Moderna? Insya Allah ya, jadi kalau misalnya sudah diberikan dosis 1, pemerintah tidak mungkin lari dari tanggung jawabnya untuk menyediakan dosis kedua. Nah, masalahnya adalah apakah nanti yang diberi dosis pertama mau datang. Karena seringkali yang dosis pertama itu misal 1.000, dosis kedua itu kadang-kadang hanya 800 yang datang. Yang 200-nya nggak tahu kepada kemana. Jadi kadang-kadang seperti itu yang terjadi ya, jadi mubazir gitu. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya atau langsung live biar suaranya kedengeran. Silakan raise hand. Silakan angkat tangan. Kita bisa bertanya secara langsung. Kalau misalnya kita nggak tahu punya penyakit apa gitu gimana? Ya ini aja deh, ini masih ada satu lagi nih. Kalau misalnya kita nggak tahu kita punya penyakit apa ya, kan memang nggak sakit, ngapain dicari-cari ya. Jadi nanti kan akan di screening, kita akan tanya. Nah kalau jawabannya tidak, ya enggak apa-apa, nggak usah nyari-nyari penyakit. Ya biasa aja. Oke, kemudian
Jika kita merasakan badan sehat-sehat saja, apakah itu tandanya tidak punya sakit apapun? Oh ya jelas lah, ya enggak apa-apa. Silakan aja. Jadi nanti kami juga akan ngecek suhu, ngecek tensi, kalau yang lain-lainnya nanti berupa pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan itu dijawab tidak, ya insya Allah kondisi tubuhnya sedang baik. Ya, tidak ada masalah. Terus ini kapan-kapan vaksinnya? Besok ya. Besok di Sasana. Gitu ya, betul ya? Kapan ya? Tanggal 2. Tanggal 2 itu Tanggal 2 kapan? September, hari Kamis. Oh, hari Kamis, maaf. Tanggal 2 hari Kamis dimulai jam 8. Nanti dibagi per jamnya. Jadi nanti adik-adik kan dapat ini ya, dapat waktu datang ya. Iya, J. Nanti Jadi, akan mendapatkan jadwal yang akan kami kirimkan melalui kampus. oke, nanti tolong dilihat jadwal jamnya ya. Jam 8 sampai jam 9, 9 sampai 10, 10, 11, 11, 12. Itu pada umumnya rata-rata per jamnya 400. Ya, tidak usah pengen cepat-cepat, wah aku isuk aja. Lihat aja jamnya daripada nanti bergerombol. Ya, lihat aja jamnya. Jamnya itu sudah menentukan kapan adik-adik akan diberikan vaksin. Nah, karena ini masih ada waktu Kamis, sekarang ini baru Senin, jadi kan adik-adik mulai bisa mengurangi kopinya, istirahatnya diperbaikin, kalau senang berpuasa ya puasanya ditingkatkan, dan seterusnya ya. Jadi mungkin nanti hasilnya akan lebih bagus. Terus ini untuk flek paru, ya enggak apa-apa. Yang penting sudah dalam pengobatan atau sudah lepas dalam pengobatan. Jadi ini kapan flek paru ini? Kapan? Riwayat ya, jadi riwayat enggak apa-apa. Berarti kan sudah lama. Jadi artinya sudah dulu. Berarti sudah diobati mestinya. Jadi nggak apa-apa, silakan ini yang flek paru ini silakan divaksin, nggak apa-apa. Ada lagi mungkin? Silakan bertanya. Lokasi vaksinnya di Sasana. Sasana Praja. Sasana Praja. Jadi adik-adik nanti kesananya ya mungkin 7:30 lah. Untuk yang tahap awal jam 8, jam 9 ya. Tidak usah semuanya geruduk di sana. Jadi gantian. Setiap jamnya sekitar 400. Sekitar 400. Setelah melakukan vaksin, apakah ada obat lain yang harus dikonsumsi? Nggak ada. Ya, kalau mau vitamin ya silakan. Vitamin C 500 mg, vitamin B, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Vitamin C, vitamin B, vitamin D, vitamin E, dan zinc. B, C, D, E, zinc. Hanya kok ditinggalin ya nggak butuh lah itu ya. B, C, B itu supaya badannya nggak lungkrah. Yang kedua C itu untuk proses imun. D juga, E juga sama, dan zinc. Tanggal pelaksananya tanggal 2 September di Sasana Praja. Di Sasana Praja tanggal 2 September dimulai jam 8 pagi. Setiap jamnya 400 peserta. Lihat jam undangannya, nggak usah rebutan.
Untuk yang belum vaksin sama sekali bagaimana ya dok? Apakah bisa? Ya justru ini untuk yang belum vaksin. Ya, jadi bukan seperti kami ini sudah 2 kali Sinovac, terus dikasih Moderna. Kalau adik-adik ini Modernanya yang 2 kali. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya ini sudah mulai untuk umum. Yang pertama kita berikan ke mahasiswa untuk link akses. Nah, kalau adik-adik di mahasiswa ini kan sudah ada daftar namanya, lihat kepada pihak kampus. Nanti pihak kampus juga akan mengatur jamnya, tolong dilihat dari pihak kampus ini jam berapa dapatnya. Tidak ada penanda surat bagi orang yang tidak bisa vaksin, karena kan sekarang apa-apa harus ada surat vaksin. Oke, jadi nanti kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak bisa divaksin, dia di situ akan dinyatakan ditunda atau ditolak. Jadi kalau dia ditunda, itu artinya dia bisa divaksin, tapi masih butuh penanganan terlebih dahulu. Kalau dia ditolak sama sekali, itu artinya dia memang sama sekali tidak bisa divaksin. Oke, sudah ya. Ada lagi yang mungkin yang Sudah terakhir? nggih semuanya? Sudah jelas nggih? Ya, jadi ini melalui kampus ya, adik-adik ya, nanti melalui kampus. Melalui kampus akan diberitahu, tanya saja pada bagian pendidikan atau pada pimpinan kampus masing-masing, jam berapa, kapan, di mana, itu ada pada pimpinan kampus. Saya kira demikian, mohon izin. Tanggal 2 September. Oke. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Berikan aplaus yang meriah kepada narasumber kita, Dr. Hermansyah MM. Dari saya juga terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik semua. Jadi untuk alur pelaksanaan vaksinasi Moderna ini, jadi adik-adik akan mendapatkan jadwal dan tempat vaksinasi dari Dinas Kesehatan melalui kampus. Jadi nanti semua informasi akan kami koordinasikan melalui kampus. Kemudian nanti peserta vaksin akan mendapatkan form screening terlebih dahulu untuk diisi baik nama, NIK, nomor HP, alamat. Kemudian nanti datang tepat waktu sesuai dengan jadwal sambil membawa fotokopi KTP dan alat tulis. Nah, setelah itu pada saat pelaksanaan vaksinasi, silahkan datang ke petugas pendaftaran untuk mendapatkan form inform consent, yaitu persetujuan untuk divaksinasi. Kemudian nanti peserta akan dipanggil sesuai dengan urutan nomor kedatangan. Begitu mungkin sudah jelas dan lengkap. Sebelum vaksinasi jaga kondisi kesehatan. Demikian, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata, kesalahan tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada tanggal 2 September untuk pelaksanaan vaksinasi. Salam sehat.